Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Hairunisa Artama dengan NIM A1A3250037. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kemiskinan dan kesenjangan global. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, papan, dan pangan. Kemiskinan merupakan masalah yang cukup serius dan tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, kemiskinan itu bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti ada yang kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, tetapi ada juga yang bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari namun tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kemiskinan itu tidak selalu terlihat secara langsung, tapi dampaknya sangat besar dan bisa terhadap kehidupan masyarakat. Di tingkat global, kemiskinan masih menjadi tantangan besar. Walaupun sudah banyak bantuan dan kerjasama antar negara, masih banyak juga masyarakat yang belum keluar dari kondisi ini. Bahkan di beberapa wilayah, penurunan angka kemiskinan berjalan sangat lambat. Dan ada juga daerah yang justru stagnan atau tidak mengalami perubahan yang signifikan. Banyak negara berkembang masih bergantung pada bantuan luar negeri, seperti utang dan kebijakan ekonomi global. Masalahnya di sini, kebijakan tersebut belum tentu selalu sesuai dengan kebijakan di dalam negara mereka, sehingga justru bisa menambahkan beban. Ketergantungan ini juga bisa membuat negara berkembang menjadi kurang leluasa dalam mengambil keputusan terhadap ekonominya sendiri. Selain kemiskinan, pembahasan kedua yaitu kesenjangan global. Kesenjangan ini menunjukkan perbedaan yang sangat jauh antara kelompok yang kaya dan kelompok yang miskin. Nah, sebagian kecil penduduk dunia menguasai sebagian besar kekayaan, sementara sebagian besar kecil lainnya tidak menguasai itu. Kalau dilihat lebih jauh, kesenjangan ini bukan cuma soal pendapatan, tetapi juga soal kesempatan. Misalnya, akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, teknologi, dan lapangan pekerjaan. Orang yang punya akses lebih besar biasanya punya peluang yang lebih besar untuk berkembang. Sementara yang tidak memiliki akses, maka mereka akan tertinggal. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi juga tidak selalu diikuti dengan pemerataan kesejahteraan. Ada kondisi di mana ekonomi meningkat tetapi kesenjangan justru semakin bertambah. Jadi pertumbuhan ekonomi saja sebenarnya belum cukup karena tidak diimbangi di tengah pemerataan. Kemiskinan juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu kemiskinan absolut. Kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua yaitu kemiskinan relatif, dilihat dari perbandingan dengan masyarakat di sekitarnya. Dan yang ketiga yaitu kemiskinan subjektif, yaitu berdasarkan persepsi dan perasaan seseorang terhadap kondisi hidupnya. Dengan adanya jenis-jenis ini, kita jadi bisa memahami bahwa kemiskinan itu mempunyai banyak dimensi. Jadi, penanganannya tidak bisa disamakan untuk semua kondisi. Selain itu, ada juga kebijakan global yang disebut dengan SAPS atau Structural Adjustment Programs. Programs ini bertujuan untuk memperbaiki ekonomi negara yang berkembang. Kebijakan yang dilakukan antara lain pengurangan subsidi, privatisasi, dan liberalisasi ekonomi. Dalam praktiknya, kebijakan ini sering berdampak pada masyarakat kecil. Misalnya ketika subsidi dikurangi, terus harga kebutuhan pokok semakin meningkat, dan tenaga kerja dan mengurangi tenaga kerja, sehingga angka pengangguran semakin banyak. Selanjutnya, dampak lainnya adalah berkurangnya peran pemerintah terhadap layanan publik. Nah, di sini akibatnya terhadap akses
pendidikan, dan kesehatan menjadi semakin terbatas, terutama bagi masyarakat miskin. Hal ini membuat kondisi tidak hanya bersifat ekonomi. Hal ini membuat kemiskinan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Berbagai organisasi internasional juga melakukan upaya untuk mengatasi kemiskinan. Mereka memberikan bantuan, program pembangunan, dan kerjasama antar negara. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan. Namun, tidak semua program itu berjalan dengan efektif. Beberapa program kurang sesuai dengan kondisi masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam beberapa kasus, bantuan yang diberikan juga disertai dengan syarat tertentu yang bisa membatasi kebijakan negara dan negara penerima. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah di sini pengurangan utang dan pinjaman lunak. Nah, pengurangan utang dan pinjaman lunak ini memiliki bunga yang rendah dan dalam jangka waktu yang panjang. Tujuannya agar negara dapat fokus pada pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, strategi ini juga memiliki resiko. Jika tidak dikelola dengan baik, utang tetap menjadi beban di dalam negara dan di masa depan. Bahkan ketergantungan terhadap utang bisa membuat kondisi ekonomi menjadi tidak stabil. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang baik, transparansi, dan kebijakan yang tepat agar bantuan dan pinjaman tersebut benar-benar memberikan manfaat. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa kemiskinan dan kesenjangan global merupakan masalah yang sangat kompleks dan saling berkaitan. Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dengan satu cara saja. Diperlukan kerjasama antar negara, kebijakan yang adil, serta pendekatan yang sesuai dengan kondisi masing-masing negara. Dengan begitu diharapkan kesejahteraan dapat lebih merata dan kemiskinan bisa terus berkurang. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.